Pesan batin saya ya semoga dia nyaman, ya dia berbahagia dengan keluarganya karena mungkin sudah menanti yang terbaik. Anak boleh diinterupsi pemirsa, saya mau ke Bung Roy. Bung Roy, Anda melihatnya... Bukan ke saya tadi. Oh iya, Pak Khotinoddin. Ya, silakan tadi, dilanjutkan. Ya, baik, statement itu memiliki nilai kebenaran, manakala bisa diuji ada parameter dan konsisten hasilnya. Saya menyatakan SOP yang diberlakukan akan seperti Solo jika nantinya itu dikabulkan. Itu karena begini. Restoratif justice itu ada dua syarat setidaknya, syarat subjektif dan syarat objektif. Yang disebutkan Bung Rasman itu kan syarat subjektif berkaitan dengan permintaan maaf, permaafan dan kesepakatan perdamaian di antara para pihak. Tetapi ada syarat objektif yang tidak bisa dilanggar, yakni apa? Ancaman pidana dari perkara yang direstorasi itu kurang atau setidak-tidaknya hanya 5 tahun maksimum. Sementara kasus ini ada pasal 32 dan 35 yang ancamannya hingga 12 tahun. Maka kalau kasus ini dipaksakan di RJ, sama seperti kasus Egy Sujana, itu kan ancamannya di atas 5 tahun, bukan maksimal 5 tahun. Dan itu sudah diatur, tidak bisa RJ. Tapi lagi-lagi kalau kita kemudian mengatakan bahwa ini SOP Solo, ya ada kebenarannya, ada parameternya, ada sesuatu yang diatur secara objektif di dalam ketentuan perundang-undangan, itu tidak terpenuhi tetapi RJ itu tetap berjalan. Kenapa? Karena secara tegas Egy Sujana menyatakan diperintahkan oleh Jokowi, polisi untuk menerbitkan SP3, maka diproseslah. Bedanya. Kalau dulu itu ke Jokowi dulu baru memohon RJ, kalau hari ini permohonan RJ dulu baru diundang Jokowi ke Solo. Itu satu soal. Yang kedua, saya pikir setiap orang itu punya hak untuk membela klien dengan pertimbangan hukum apapun. Sepanjang hak-hak itu diatur dan dijamin. Kalau kita mau mengajukan ahli, ya nggak ada masalah berapapun. Apalagi ahli kita masih jauh lebih sedikit ketimbang ahli yang dihadirkan oleh penyidik untuk menguatkan unsur-unsur pidana sebagaimana yang sudah dilakukan penyidikan. Dan hari ini kalau persoalannya memang masih P19, apalagi berarti kan barang itu masih mentah. Dan kalau barang itu masih mentah, ya masih mungkin untuk bolak-balik sampai menunggu besok hari raya kuda begitu atau hari raya kucing gitu, lebaran kucing gitu. Jadi saya pikir beginilah. Kalau memang punya ukuran, parameter, dan punya keahlian, sampaikan sajalah. Dan itu adalah pikiran-pikiran yang dijamin oleh konstitusi. Tidak perlu intervensi masuk kepada ranah milik orang lain. Seolah-olah dirinya yang paling ngerti, paling pinter, paling jago. Padahal pada kesempatan yang sama, dirinya juga tidak bisa lepas dari jerat hukum yang menimpa dirinya. Begitu. Baik, tanggapannya Bung Freddy? Ya, gini, tadi Bang Rasman udah menyampaikan, kalau Pak Jokowi itu sejak awal, dia itu hanya konsisten. Ya, tidak ada ingin mengatakan akan memenjarakan siapapun itu seorang. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi itu cuma satu. Ya, menyerahkan permasalahan ini kepada mekanisme hukum. Ya, dan sekarang itu sedang berproses. Nah, ketika pihak yang menuduh meminta maaf, memohon restoratif justice, yang tadinya mereka ini saling bahu-membahu, ya saya rasa publik bisa menilai lah. Ya, bagaimana ya nilai kekuatan tuduhan-tuduhan mereka ini. Ya, mereka dipatahkan oleh mereka sendiri. Kan begitu. Jadi di dalam demokrasi ini ya kebebasan mengkritik ya itu boleh-boleh saja. Tapi tidak ada kebebasan menuduh. Dan kebebasan yang bertanggung jawab adalah ikuti proses hukum. Ya, jangan membangun ya narasi-narasi yang sebetulnya ini mereka sendiri yang sudah saling mematahkan, kan begitu. Kemudian dibangun narasi seolah-olah ya Pak Jokowi yang ikut bermain di sini pecah belah. Ini yang kita yang tidak mau. Nah, ini publik harus dikasih penjelasan bahwa ini Rismon yang mau. Dia yang menuduh, dia yang memfitnah, kemudian dia minta maaf, dia minta RJ, kemudian dibangun narasi Pak Jokowi yang mau pecah belah. Inilah kami yang tidak mau, makanya kami sejak awal sampai sekarang minimal klaster 2 ini harus sampai di persidangan, harus dibuktikan di persidangan. Itu. Silakan Bung Roy. Saya ingin juga tambahkan tadi, ketika sidang CLS di Solo, ya tanggal 18 Februari, kebetulan 2 ahli yang dihadirkan, saya dan Respon tadi. Nah, ini yang menarik kalau dihubungkan dengan statementnya Respon yang dia mengatakan semenjak 2 bulan sudah melakukan penelitian. Tanggal 18 Februari kemarin, belum ada sebulan loh. Respon itu melakukan kesaksian ahli di Solo dan dia menyatakan ijazahnya palsu. Makanya ini ada lawyer yang dari Solo, Dr. Taufik, mengatakan Respon bisa jadi terkena kesaksian palsu. Ya saya kasihan terus terang pada Respon. Sudah kemudian tadi kalau kata Mas Khotinoddin, ekspresinya sudah kehilangan sama sekali kewibawaannya, kehormatannya.
belum tentu juga RC-nya diterima. Lah kalau diterima juga lucu, ya gitu. Karena kan ancaman hukumannya tadi kata Mas Freddy di atas 5 tahun, ya. Kemudian dia juga sudah termasuk orang yang dulu sangat garang. Tapi ya, Bung Roy melihatnya permintaan Maka saya atau kasihan pengajuan RJ ini adalah kehendak pribadi dari Rismond sendiri atau ada tekanan di belakangnya? Seperti yang kemarin ada saya pelaporan lihat, ijazah palsu makanya di Yamaguchi itu. masyarakat bisa menilai lah Mbak Diandra. Jadi artinya sikap respon yang biasanya, bandingkan aja orang yang awam aja bisa melihat video-videonya Bang Respon itu di Bali G Academy itu dengan dua video terakhirnya yang dia tampak membaca teks, tampak ada guiding sangat. Itu mirip-mirip lah dengan video salah satu ketua umum partai sebelum mengundurkan diri waktu itu, ya, yang tiba-tiba hari Sabtu malam bikin video, Minggu pagi ditayangkan dan kemudian dia mundur. Ya, kalau nggak mundur dia ditangkap waktu itu. Akhirnya dia mundur, partai besar waktu itu. Nah, itu sama persis. Ada kondisi. Jadi sekali lagi, ya kalau menurut saya sih tetap mendoakan yang terbaik buat dia. Tapi ya, kalau yang soal metodologi, ini kan Respon menyampaikan ada metodologi dia yang salah terkait dengan pencahayaannya begitu. Nah, bagaimana nih menurut Mas Roy? Sama sekali itu hak dia. Kalau dia salah dan kesalahan dia tidak berarti kami salah. Kalau tadi dikatakan ada 2 gugur, enggak ada gugurnya sama sekali. Ilmunya juga beda. Ya, ilmu saya ilmu telematika, telekomunikasi, multimedia dan informatika. Ilmu dia kan digital forensik. Digital forensik itu hanya bagian kecil dari multimedia. Dokter Tifa ilmunya lain lagi, neuropolitika. Jadi nggak akan bisa saya mau dicopot isi dia, silahkan. Tapi juga sekarang mulai ribut nih teman-teman di seluruh Indonesia. Wah bukunya, kalau gitu mau kita kembalikan aja dari bukunya. Atau bukunya kita gak ada ya. Tapi tulisannya Roy Suryo sama tulisannya Dokter Tifa, biarin ada di buku itu kata mereka. Gitu. Oke, Bang Rasman silakan tanggapannya. Ya. Baik, saya mencatat ada 3 belum closing kan ya tadi? Silakan. Ya. Pertama, saya mendengar dari pernyataan saudara Ahmad Khozinuddin bahwa seolah-olah Pak Jokowi mengundang. Itu bahasa dia tadi ya. Padahal kita sudah konfirmasi. Bahkan kemarin sore kita masih chattingan, kalau tidak ada kata maaf yang terlontar dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku sekarang, maka tidak akan ada yang namanya RJ. Itu ya, jadi tidak diundang, jangan disesatkan orang. Yang kedua, Saudara Khozinuddin ini selalu menyindir. Saya mau beritahu Anda juga terlapor sekarang. Dan apa masalahnya? banyak tokoh nasional. Kan Anda mengatakan tadi bahwa menyindir saya. Dia tersindir. Jadi kalau saya mau katakan Anda diproses hukum, saya diproses hukum itu biasa saja. Kita bukan memperkosa, bukan mencuri, bukan koruptor, bukan fitnah orang. Kita membuktikan di peradilan. Ayo kita bertarung dengan secara intelek. Yang ketiga. Enggak sama Rasman That's the premise of law. Jadi kalau saya mau katakan begini ya. Iya. Saya mau katakan standingnya nggak ada dia. Dengan adanya pengacara Refli Harun dan legal standing nggak punya. Kelihatan bahwa mereka ini mulai tertib. Kenapa tertib? Karena sejatinya seorang Khozinuddin ini bukan lawyer untuk dipersiapkan di pengadilan, tapi non litigasi. Tuh, nuduh lagi. Saya masih dengar tadi pernyataan itu tadi pagi, saya masih dengar. Bukan lawyer, jadi saya mau katakan bahwa dengarin ya. Iya, udah dicabut. Saya mau katakan bahwa kalau kalian sudah lemah, angkat bendera putih, nyerah kepada Pak Jokowi. Baik, terima kasih. Itu poin pentingnya. Baik, terima kasih. Kalau diterima atau tidak restoratif justice, silakan. Orang nggak punya legal standing. Baik, terima kasih Bung Rasman sudah kita dapatkan poinnya. Malu-malu minta maaf. Baik, terima kasih Bung Rasman. Saya terakhir mau ke Bung Roy. Bung Roy, saya mau tanya apa pesan yang ingin Anda sampaikan, pesan batin untuk Rismond sekarang kan sudah pecah dari RRT, sekarang tinggal RT aja. Apa pesan batin saya ya semoga dia nyaman, ya dia berbahagia dengan keluarganya karena mungkin sudah menanti yang terbaik. Tapi kalau kasus ijazah ini memang pesan saya kira ini pesan untuk seluruh dunia. Ya gitu. Gimana Rismond itu bisa kemudian arti awang Israel dan Amerika saja mungkin nggak selesai ya perangnya kalau ijazahnya Jokowi itu nggak ditunjukkan.
Mereka bilang kalau ijazah Jokowi tunjukkan mungkin mereka selesai perangnya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak Dan semuanya saya pemirsa. pesan untuk Joko Widodo, akhirilah karena Anda yang memulai polemik ini dan membuat segenap anak bangsa pecah Oke. belah. Iya. Anda mantan presiden tapi tidak bernilai presiden jika Anda terus-teruskan ini. Baik, terima kasih Bung Khozinuddin. Pemirsa, permintaan maaf telah disampaikan dan upaya damai diajukan. Apakah polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo akan berakhir? Atau justru membuka babak baru? Saya Diandra Mukni, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.